Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembuktian dari fungsi pembangkit momen distribusi C kuadrat. Nah, bunyi dari fungsi pembangkit momen distribusi C kuadrat adalah 1 dikurang 2T dipangkat minus R per 2. Nah, untuk mencari fungsi pembangkit momen, rumus yang digunakan adalah integral tak hingga minus tak hingga menuju tak hingga E dipangkat dx fx dx. Nah, sekarang kita menggunakan integral tak wajar. Makanya ini dipisah. Kenapa digunakan integral tak wajar? Karena fungsi densitas dari distribusi C kuadrat menunjukkan X lebih dari 0. Fungsi densitas ini X-nya lebih dari 0. Nah, apabila X-nya selain dari X lebih dari 0, maka fungsinya 0. Makanya nanti kita akan substitusi fx-nya, fungsi densitas dari distribusi C kuadrat, ke dalam ini, karena integral ini 0 menuju tak hingga, mengartikan yaitu x-nya lebih dari 0. Langsung kita substitusi. Ini kita substitusi fungsi densitas yang ini, dan yang ini kita substitusi 0. Nah, 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap 0, dan integral dari 0 hasilnya juga 0, makanya di sini 0. Kemudian yang ini kita menggunakan salah satu sifat integral, yaitu integral A menuju B K fx dx sama dengan K integral A menuju B fx dx. Nah, konstanta atau K dari integral ini yang mana? Yaitu 1 per 2 dipangkat R per 2 dikali fungsi gamma dari R per 2. Makanya ini langsung jadi di luar integral menggunakan sifat ini. Nah, sisanya yaitu E dipangkat dx dikali X R per 2 dikurang 1. Nah, R dikurang 2 per 2 itu bentuknya sama juga dengan R per 2 dikurang 1. Kita di sini menggunakan R per 2 dikurang 1 agar lebih mudah. Kemudian ini tetap D dipangkat minus X per 2 dx. Nah, sekarang karena E-nya ada 2 dan keduanya dikali, maka masing-masing pangkatnya bisa kita tambahkan langsung. Berarti E-nya tinggal 1 dan pangkatnya langsung kita tambah. dx tambah minus X per 2. Yang lain tetap masih sama. Nah, pada pangkat E-nya, kita lihat masing-masingnya memiliki X. Makanya X-nya kita keluarkan dikali 1/2 dikurang T. Nah, minus X dikali 1/2 sama dengan minus X per 2. Minus X dikali minus T sama dengan Tx. Nah, makanya bentuk lain dari ini adalah ini. Kenapa minusnya kita bawa keluar? Karena sebentar lagi kita akan menggunakan bantuan dari fungsi gamma. Karena kita menggunakan bantuan dari fungsi gamma, E dari fungsi gamma memiliki pangkat minus Y. Makanya agar nanti kita bisa menyamakan pangkatnya, makanya ini kita keluarkan juga minusnya.
kemudian pangkat dari E-nya memiliki minus. Karena memiliki minus, maka ini juga kita buat memiliki minus. Negatif. Nah, integral ini diselesaikan menggunakan bantuan fungsi gamma. Nah, ini Y kita misalkan sama dengan X dikali 1/2 dikurang T. Ya, Y sama dengan X. Y sama dengan X dikali 1/2 dikurang T. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Maka X sama dengan 2Y per 1 dikurang 2T. Kemudian kita turunkan dia. Nah, apabila diturunkan, karena Y dikali juga dengan ini, maka agar kita lebih mudah saat menurunkannya bisa dalam bentuk seperti ini. Jadi langsung dx ini masih sama konstantannya, kemudian y jadi dy. Nah, batas-batasnya untuk x sama dengan 0 maka y sama dengan 0. Untuk X sama dengan tak hingga, maka Y-nya juga tak hingga. Sehingga ini masih bentuk yang seperti di atas tadi agar lebih mudah saat kita substitusi. Nah, tadi X dikali 1/2 dikurang T sama dengan Y. Makanya ini langsung minus Y. Langsung kita substitusi Y-nya. Nah, apabila X dikali 1/2 dikurang T sama dengan Y, maka X sama dengan 2Y per 1 dikurang 2T. Nah, kalau kita turunkan menjadi 2 per 1 dikurang 2T dy. Yang lainnya masih sama. Nah, sekarang kita lihat yang mana konstanta yang berada dalam integral ini. Yang berada dalam integral ini konstantanya yang mana? Nah, ini seperti yang tadi saat dimisalkan, bentuknya sama juga dengan ini. Jadi bisa ini menjadi konstanta, ini variabel y. Nah, menggunakan sifat integral yang ini, maka konstantanya ini jadi 2 per 1 dikurang 2T dipangkat R per 2 dikurang 1, karena masing-masing dari ini, masing-masing dari si dia dan dia sama-sama memiliki pangkat R per 2 dikurang 1. Nah, makanya ini menggunakan pangkat juga saat dikeluarkan dari integral. Nah, kemudian ini 2 per 1 dikurang 2T juga merupakan konstanta, makanya kita keluarkan juga. Nah, sekarang yang berada sisa yang berada dalam integralnya tinggal Y dipangkat R per 2 dikurang 1 dikali E dipangkat minus Y dy. Nah, sekarang kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di luar integral. Nah, sekarang ini langsung masing-masing dikali. 1 dikali 1 bisa tidak kita buat. Kemudian 2 juga memiliki, karena pangkat ini seluruhnya milik yang berada di dalam kurungnya, maka 2 juga memiliki pangkat.
2, yaitu pangkatnya R per 2 dikurang 1 juga, kemudian dikali dengan 2. Nah, begitu juga yang di bawah. Penyebutnya 2 di pangkat R per 2 dikali fungsi gamma dari R per 2 tetap, kemudian 1 dikurang 2T juga memiliki pangkat R per 2 dikurang 1, kemudian dikali dengan 1 dikurang 2T. Di dalam integralnya kita biarkan terlebih dahulu. Nah, bentuk lain dari 2 di pangkat R per 2 dikurang T, yaitu 2 pangkat R per 2 dikali 2 di pangkat minus 1. Ini merupakan salah satu sifat dari eksponen, yaitu apabila A di pangkat M apabila A di pangkat M ditambah N, maka sama juga dengan A di pangkat N dikali A di pangkat N. Nah, inilah dia bentuknya menggunakan sifat eksponen. Duanya tetap. Nah, begitu juga penyebutnya. Ini masih kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian ini juga kita gunakan sifat eksponen seperti tadi. Nah, ini dia. Sama juga sifat eksponennya. Kemudian dikali dengan ini. Nah, salah satu sifat inverse yaitu A di pangkat minus 1 dikali A sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat di sini A-nya yang mana, yaitu 2. 2 di pangkat minus 1 dikali 2 sama dengan 1. Nah, ini dia, sama dengan 1. Nah, begitu juga penyebutnya. Di sini ada 1 dikurang 2T yang menjadi A di sini. Nah, apabila mereka dikali berdua, maka hasilnya juga 1. Nah, sekarang baru kita lihat yang berada dalam integralnya. Sekarang kita akan menyelesaikan dalam integral ini menggunakan bantuan dari fungsi gamma. Nah, ini dia bunyi dari fungsi gamma alfa sama dengan integral 0 menuju tak hingga Y di pangkat alfa dikurang 1 kali E di pangkat minus Y dy. Nah, seperti yang kita lihat, karena ini fungsi gamma, maka pangkat dari Y-nya yaitu, karena ini fungsi gamma dari alfa, maka pangkat dari Y-nya yaitu alfa dikurang 1. Nah, ini fungsi gamma dari apa? Sehingga Y-nya pangkatnya R per 2 dikurang 1. Nah, ini tinggal kita ganti apabila ini alfa, maka ini R per 2. Nah, karena di sini juga alfa, maka menjadi yang ini juga menjadi fungsi gamma dari R per 2. Nah, makanya integral dari ini sama juga dengan fungsi gamma dari R per 2. Nah, sekarang kita selesaikan langsung. Ini fungsi gamma dari R per 2 dibagi dengan fungsi gamma dari R per 2, hasilnya 1. Kemudian 2 di pangkat R per 2 dibagi dengan 2 di pangkat R per 2, hasilnya juga 1. Sisalah 1 per 1 dikurang 2T di pangkat R per 2. Nah, menggunakan sifat eksponen yang ini, maka kita ubah yang ini menjadi 1 dikurang 2T di pangkat R per 2. Maka terbuktilah fungsi pembangkit momen dari distribusi C kuadrat adalah 1 dikurang 2T di pangkat R per 2.
Sekian, terima kasih.